semuanya, perkenalkan nama saya Tengku Azahra dan hari ini saya akan mempresentasikan strategi global marketing untuk perusahaan tas mewah asal New York yaitu Hermes. Sebagai informasi yang kita tahu, Hermes saat ini menghadapi tantangan yang serius nih karena kebijakan tarif dari Presiden Trump terhadap Cina memicu serangan balik. Kenapa? Karena Cina kemudian membocorkan informasi biaya produksi dari produk-produk mewah asal Amerika tersebut melalui aplikasi Tetot. Akibatnya apa? Akibatnya brand image Hermes tersebut terguncang dan penjualan yang menurun secara 30%. Kalau ditanya apa Hermes masih perlu menjalankan strategi pemasaran global? Jawabannya iya, tentu saja. Justru di tengah situasi yang seperti ini, kita harus tetap hadir secara global, di mana dunia tuh udah makin terbuka dan orang dari belahan dunia tuh bisa tahu brand kita hanya dengan satu klik aja. Alasannya kenapa? Karena ada tantangan seperti perang dagang dari aplikasi Tenot Cina ini, pasar global tetap memberikan peluang yang besar untuk pertumbuhan jangka panjang brand Hermes sendiri. Dimana brand kita ini harus hadir di pasar global untuk mempertahankan eksistensi dan daya saingnya. Yang kedua, global marketing ini membantu mendiversifikasikan risiko. Karena jika ada salah satu pasar yang terguncang, kita masih punya pasar yang lainnya. Dengan menjangkau banyak negara, Hermes bisa mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu. Contohnya ketergantungan terhadap Amerika Serikat atau Cina. Di mana hal ini sendiri juga bisa membantu untuk menstabilkan pendapatan perusahaan. Lalu sebagai brand high-end, kita juga harus tetap menjaga brand equity global. Caranya adalah konsistensi citra di mata konsumen internasional itu sangat penting. Kita harus membangun persepsi mewah dan eksklusif secara konsisten di seluruh dunia. Dengan cara itu kita bisa membangun dan menjaga brand equity global yang baik dan akan terus diingat dengan mata konsumen internasional. Untuk strategi STP, saya rasa sekarang Hermes itu menggunakan pendekatan diferentatif targeting. Artinya kita tetap menyasar konsumen kelas atas, di mana pendekatan yang kita lakukan itu berbeda di setiap pasarnya. Dari sisi segmentasi, saya menyarankan segmentasi berdasarkan gaya hidup dan penghasilan, di mana target kita ini adalah perempuan urban usia 25 tahun sampai dengan 45 tahun. Bahkan bisa lebih nih, karena kolektor-kolektor tas Hermes sendiri itu berdasarkan dari banyak kalangan. Lalu kita juga mengutamakan yang memiliki gaya hidup mewah, eksklusif, dan sadar akan lingkungan. Untuk dari sisi targeting, fokus kita sendiri ini ada pada kota-kota besar seperti Tokyo, Dubai, Paris, Singapura, di mana kota-kota yang setelah saya sebutkan sebelumnya ini merupakan kota-kota dengan konsumen berdaya beli yang tinggi. Lalu dari segi positioning, Hermes tetap menjadi brand mewah asal New York, tapi sekarang dengan sentuhan lebih inklusif dan relevan secara budaya. Intinya kita ini tetap mewah, tapi lebih peka dan terhadap audiens global. Bicara soal bauran pemasaran atau mix marketing atau 4P, ini strategi yang menurut saya pas dan setelah saya cari-cari, yaitu yang pertama untuk produk sendiri, kualitas dan desain dari Hermes ini tuh harus dijaga. Kenapa? Karena itu adalah identitas. Tapi di saat yang sama kita bisa hadirkan koleksi-koleksi baru, edisi-edisi baru, dimana kita lebih pendekatan terhadap mengangkat unsur budaya lokal. Jadi kita tetap eksklusif, tapi itu tetap memberikan sentuhan yang dekat dengan konsumen. Lalu yang kedua, dari segi harga, untuk strategi penepan harga ini menjadi sangat penting ya, karena Hermes sendiri harus menghindari kesan bahwa produknya overpriced setelah harga aslinya terungkap di aplikasi Tetot. Untuk itu bisa digunakan pendekatan mungkin value based pricing, dimana tetap berdasarkan persepsi nilai yang diberikan produk. Jadi bukan hanya biaya produksi aja nih untuk harganya. Yang ketiga, distribusi. Selain toko flagship, mungkin kita bisa lebih agresif di e-commerce internasional, dimana kerjasama dengan luxury konsep lokal yang udah terpercaya atau penambahan flagship store di kota-kota mode dunia seperti yang saya sebutin tadi, ada Seoul, Dubai, Jakarta, dimana daya beli mereka itu pada tinggi-tinggi, apalagi jika mereka ini adalah seorang kolektor. Yang keempat adalah promosi. Sebagai strategi promosi harus difokuskan pada pemulihan citra merek atau brand recovery. Kenapa sih Hermes sendiri ini harus
ngebalikin brand recovery mereka, karena seperti yang kita tahu citra mereka ini udah diombang-ambing di aplikasi Tetot sendiri, dan itu membuat mereka penjualannya menurun. Jadi mereka harus fokus kepada brand recovery. Dengan cara Kremes bisa bekerja sama dengan fashion influencer atau selebriti lokal, atau menggunakan pendekatan storytelling yang menyentuh. Atau mereka juga bisa meningkatkan nilai-nilai budaya dalam setiap produk. Intinya produk yang dipromosikan ini harus dikemas dalam lebih empatik dan transparan, sehingga kita bisa mengembalikan trust yang sudah hilang dari konsumen. Lalu gimana nih kalau saya pindah ke perusahaan tas mewah asal Cina dan punya pikir etnosentris? Etnosentris ini dimana mereka merasa budaya mereka ini paling unggul dan gak perlu beradaptasi. Nah, kita sebagai orang yang baru pindah, kita nggak bisa asal masuk ke dalam satu perusahaan lalu kita meyakinkan orang kalau budaya ini lebih baik, nggak bisa. Kita harus melakukan pelan-pelan dan melalui pendekatan. Yang pertama ini kita bisa edukasi tim kita sendiri soal pentingnya memahami pasar global dan gimana pentingnya marketing secara global. Kita bisa tunjukin data-data atau contoh-contoh yang akurat atau yang relevan, gimana misalnya brand Cina ini yang sukses di luar negeri karena mereka sendiri terbuka dan beradaptasi dengan pasar. Nah, kita juga bisa tetap bantu bawa budaya mereka sendiri, tapi dengan cara yang diterima di pasar global. Jadi bukan sekedar hanya mengekspor produk, cuman hanya bikin produk lalu kita ekspor, lalu kita melakukan pasar secara asal, nggak seperti itu. Tapi kita ini bisa ekspor berdasarkan pengalaman dan cerita yang menyentuh hati konsumen di luar sana dan bakal diterima di pasar internasional. Berikut merupakan satu slide yang berisi kesimpulan berdasarkan apa yang telah saya bicarakan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih.